kita ketemu lagi di ibadah online Anugerah Kids. Kakak senang sekali ketemu kalian. Dan tentunya yakin kalian juga senang ketemu dengan kakak. Hore! Nah, kakak berharap dan berdoa semoga kalian tetap sehat dan semangat. Oke? Nah, kita akan memulai ibadah online kita. Tapi kakak akan memberitahukan hal-hal yang penting untuk kita simak. Oke? 1. Kakak minta supaya adik-adik bilang papi atau mami untuk menyiapkan tempat yang nyaman buat adik-adik untuk ibadah di rumah. Oke? 1 ya. 2. Adik-adik harus berpakaian yang rapi nih seperti kakak nih. Nah, yang ketiga, adik-adik harus apa nih? Benar-benar mengikuti doa firman Tuhan dengan menyiapkan hati yang terbaik untuk Tuhan. Oke? Nah, yang terakhir nih, jangan lupa ya, minta papi mami uang persembahan dan dimasukin ke amplop boleh, atau bilang papi mami ditransfer ke nomor ini. Oke? Sudah ya? 4 langkah-langkah untuk mengikuti ibadah online yang good. Bye-bye. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye. Hai adik-adik, jumpa lagi di Sekolah Minggu Online GKMI Anugerah. Sudah siap untuk beribadah? Hari ini Kak Wawa ditemani oleh Kak Puji. Halo Kak Wawa, apa kabar? Baik dong. Kalau adik-adik di rumah, apa kabarnya ya? Kakak harap baik-baik saja. Yuk, sebelum kita mulai beribadah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita mau mengucap syukur Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kami nafas kehidupan ya Tuhan. Pagi hari ini kita mau ibadah online. Tuhan lindungi kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hari ini kita mau bersuka cita karena Tuhan sudah menyertai kita setiap hari. Betul, kasih setia Tuhan itu tidak pernah beranjak. Seperti sebuah lagu yang mau kita nyanyikan bersama-sama yang menceritakan kasih Tuhan yang tidak pernah beranjak dari hidup kita. Oh iya, kalau gunung-gunung pindah, kasih Tuhan pindah juga nggak ya Kak Puji? Tetep dong, karena walaupun gunung-gunungnya beranjak, bukitnya bergoyang, kasih Tuhan tidak pernah beranjak dari hidup kita. Yuk kita nyanyi sama-sama. Adik-adik di rumah boleh ikutin gerakan kakak ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang.
Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kak Puji, kasih Tuhan luar biasa ya. Walaupun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi tetap ada kasihnya. Kak Puji, kalau Kak Puji dikasih pilihan, Apa tuh? Kak Puji mau milih apa? Rumah, kekayaan, jalan-jalan ke Paris, ke mana lagi ya? Ke Amerika, atau milih dikasih hikmat? Aku mau pilih rumah. Ih, mentang-mentang nih papa mamahnya juragan kos-kosan ya. Iya dong. Jadi kalau aku punya rumah, rumahnya aku bikin kamar, kamarnya aku sewain, aku bisa ke Paris. Aku bisa ke Amerika, gitu. Gitu ya. Kalau Kak Wawa pilih apa? Kalau aku sih lebih pilih hikmat. Kenapa pilih hikmat? Apa enaknya punya hikmat? Seperti waktu itu Kak, dulu ada seorang raja. Dia itu dikasih pilihan sama Tuhan, mau milih apa? Dah, terus dia ngomong, aku milih hikmat aja deh Tuhan, karena nanti Tuhan bisa kasih semuanya buat aku. Oh, aku tahu. Kak Wawa kayak aku ya. Jadi pilih hikmat supaya dikasih semuanya sama Tuhan. Iya, karena kan kalau kita pilih hikmat, nanti Tuhan bisa yang menyediakan semuanya, Kak Puji. Dengan memilih hikmat, kita juga bisa untuk mendengarkan suara Tuhan, apa maunya Tuhan untuk kita. Jadi kalau dipanggil Tuhan untuk melayani, kita tahu ya Kak ya? Kita mengerti Iya, ya? kita tahu Kak Puji. Kalau gitu, kita nyanyi yuk. Oke. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kak Wawa, aku mau tanya nih. Kenapa ya raja itu memilih hikmat? Kenapa dia nggak pilih misalnya harta yang banyak? Pilih kerajaan yang banyak? Kenapa sih? Karena dia mau lekat dengan Tuhan, seperti carang anggur yang melekat dengan batang anggur, Kak. Tapi kenapa dia harus terus melekat sama Tuhan? Supaya dia bisa berbuah. Sama seperti si raja yang harus melekat ke Tuhan, supaya dia bisa melakukan perbuatan yang luar biasa. Kalau kita gimana Kak? Kita
kita juga harus sama dong Kak Puji. Seperti raja tadi, dia juga melekat, kita pun juga melekat. Seperti lagu yang sekarang ini kita nyanyikan. Oh, aku tahu lagu apa. Lagu Yesus apa? pokok. Yuk kita nyanyi Yeay. sama-sama ya adik-adik ya. Oke. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Tapi aku mau tanya nih Kak, gimana sih caranya supaya kita bisa melekat sama Tuhan? Seperti anggur tadi, melekat di carangnya Tuhan. Wah, itu mah gampang Kak Puji. Oh ya? Aku kira susah loh. Gampang Kak Puji. Gimana? Dengan cara kita baca Alkitab setiap hari, kita berdoa tiap hari. Sama sekarang kan kita mau dengerin firman Tuhan nih Kak. Betul-betul. Yuk kita nyanyiin yuk dengan lagu baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kan mau tumbuh. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membimbing kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hai kids, apa kabar? Kakak harap kids semua tetap sehat dan tetap semangat. Oh ya, kids masih ingat nggak para pahlawan yang kita bahas di ibadah online kita? Oh, ada yang ingat, ada juga yang lupa. Kakak coba bantu mengingatnya ya. Kita pernah bahas tentang
Tuhan Yesus. Dia adalah seorang pahlawan yang hebat karena dia sangat mengasihi anak-anak. Lalu kita juga pernah bahas Daud, seorang pahlawan yang bertanggung jawab melakukan tugasnya. Dan kali ini kita juga akan membahas satu lagi pahlawan yang hebat. Kira-kira kids tahu siapa dia? Ada yang tahu? Kalau belum, kita kenalan saja ya. Perkenalkan kids, namaku Salomo. Orang-orang memanggilku Raja Salomo. Ayahku, dia seorang raja. Dan ibuku bernama Batsheba. Kalian semua pasti pernah mendengar Raja Daud. Dia seorang raja yang hebat. Dia seorang yang takut akan Tuhan. Suatu hari, ayahku Raja Daud memanggilku. Bersama dengan Nabi Nathan, Iman Zadok, dan Benaya ke sebuah tempat bernama Gihon. Aku bingung, mau ngapain? Dan ternyata ayahku memerintahkan Iman Zadok untuk menuangkan minyak di kepalaku, dan itu berarti aku dijadikan raja menggantikan ayahku. Aku menggantikan ayahku sebagai raja. Sebelum ayahku meninggal, dia berpesan khusus kepadaku. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan kepadanya. Ini adalah pesan ayahku Raja Daud kepadaku. Aku ingat betul pesan ini. Dan aku berjanji untuk melakukannya. Kids, jujur, sebagai seorang raja, aku kadang merasa takut. Mengapa? Karena waktu aku menjadi raja, aku masih sangat muda. Bagaimana aku bisa memimpin bangsa sebesar ini? Apakah aku bisa memimpin seperti ayahku memimpin? Bagaimana kalau ada masalah? Apa yang harus aku lakukan? Jujur, aku bingung. Menjadi seorang raja di usia yang muda, aku takut. Tapi aku selalu ingat pesan ayahku. Dan juga aku ingat apa yang dia lakukan. Ayahku selalu datang kepada Tuhan. Dia berdoa. Dia minta tolong. Dan dia mau taat kepada Tuhan. Dan itu aku akan lakukan. Suatu hari, aku datang ke sebuah tempat ibadah bernama Gibeon. Aku datang ke sana dengan membawa persembahan yang terbaik berupa hewan-hewan untuk dikorbankan. Setelah beribadah, aku begitu kelelahan. Aku tertidur. Dan di dalam tertidur itu aku bermimpi berjumpa dengan Tuhan. Dalam mimpi itu jelas sekali Tuhan bertanya kepadaku, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Betapa kaget aku mendengar Tuhan berkata demikian. Lalu aku meminta kepada Tuhan, Tuhan, berikan kepada hamba-Mu ini hati yang paham untuk menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu, hati yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Lalu Tuhan menjawab aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Dan juga apa yang tidak kamu minta, baik itu kekayaan, kemuliaan,
sepanjang umurmu. Mendengar jawaban Tuhan ini, aku bangun dari tidurku dan hatiku begitu senang, hatiku begitu bersuka cita. Aku bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Dia mendengarkan doaku. Dan sejak itu, aku dikenal sebagai seorang raja yang penuh hikmat. Sebagai seorang raja, sebagai seorang yang memimpin bangsa yang besar seperti Israel, setiap hari aku harus mengambil keputusan-keputusan. Dan aku bersyukur Tuhan memberikan hikmat kepadaku, sehingga aku dapat mengambil keputusan yang terbaik. Hingga pagi itu, tiba-tiba Raja. Di luar ada 2 orang mama sedang bertengkar. Aduh, mereka ribut sekali. Mereka memaksa untuk bertemu dengan raja. bawa mereka masuk. Siap, laksanakan raja. Ini anakku. Bukan. Kembalikan, ini anakku. Ini anakku. Anakmu sudah mati. Ini anakku. Ngawur kamu. Ini Kamu yang ngawur. Ini anakku. Anakku ini. Ampun Raja, itu anakku Raja. Ampun Raja, ini anakku. Saat aku melahirkan anak ini, kemudian 3 hari sesudah aku melahirkan, dia juga melahirkan Raja. Bohong, Raja. Ini saat dia sedang tidur, anaknya mati ya Raja. Kemudian dia mengambil anak hamba Raja. Ampunin hamba Raja. Tolong Raja, ini anakku. Dia ngawur, Raja. Jangan dengarkan dia. Anak dia sudah mati. Ini anakku yang hidup. Pengawal, Siap raja. ambilkan pedang. Hah? Pedang? Pedang. Mau diapakan Raja? Jangan. Jangan Raja. Pengawal, Ampun Raja. Siap raja. belahlah anak itu. Ampun Siap, Raja. laksanakan, Raja. Jangan Raja. Ini anak yang aku sayangi Raja. Jangan dibelah ya Raja. Ampun Raja. Ini anak hamba Raja. Ih, kamu berlebihan. Biar saja anak ini dibelah. Biar kita adil dapatnya. Pengawal, Ampun Raja. ambil anak itu dan berikan karena dia adalah ibunya. Siap, laksanakan raja. Terima kasih pengawal. Kids, ini adalah contoh bagaimana Tuhan menolongku ketika menyelesaikan masalah. Tuhan memberiku hikmat kepadaku supaya aku dapat mengambil keputusan yang terbaik. Oleh sebab itu, aku dikenal sebagai raja yang penuh hikmat. Nah, kids, tadi kita sudah belajar dari Raja Salomo yang memimpin bangsa Israel. Raja Salomo memimpin dengan penuh hikmat. Kalian juga bisa membaca cerita ini di bagian firman Tuhan di kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 28. Drama tadi diambil dari situ. Kalian juga bisa baca di sana. Nah, tentunya kalian pengen seperti Raja Salomo. Seorang raja, seorang pahlawan yang berhikmat. Mungkin kalian bertanya, Kak Eri, apa sih artinya berhikmat? Ini, Kak Eri kasih tahu ya. Berhikmat itu, 1, ada masalah dan kalian tahu cara menyelesaikannya. Misalnya nih, kalian mengalami kesulitan belajar pelajaran tertentu. Apalagi pas belajar online seperti saat ini. Saat kalian mengalami kesulitan itu, mungkin kalian bingung. Nggak tahu harus ngapain. Terus kalian jadi takut. Kalian atau bisa jadi malas untuk belajar. Karena yakin pasti nggak bisa. Kalian pengen menyerah. Kalian nggak tahu harus berbuat apa. Jangan patah semangat dulu. Kita bisa minta hikmat dari Tuhan Yesus. Kita berdoa
kita memohon seperti Raja Salomo, memohon hikmat supaya kalian dapat menyelesaikan persoalan kalian. Kalian dapat menyelesaikan kesulitan belajar kalian. Dan Tuhan Yesus, Dia berjanji akan menolong kalian. Karena apa? Karena Tuhan kasih hikmat buat kalian. Berhikmat juga berarti bisa membedakan apa yang baik dan yang jahat. Misalnya nih, kids pengen sesuatu. Misalkan pengen mainan. Nah, gimana cara mendapatkannya? Mau minta mama, mau minta papa, dengan cara marah-marah, dengan cara berteriak-teriak, dengan cara nangis-nangis, atau kalian bisa meminta dengan cara yang sopan, ataupun ketika kalian harus menunggu, kalian harus lakukan itu. Nah kids, anak yang berhikmat, dia tahu, dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, dan mana yang tidak boleh. Tentunya kalau dalam kasus tadi kalian meminta mainan, kalian bisa meminta dengan sopan kepada papa dan mama, dan kalau memang harus menunggu, kalian harus lakukan itu. Nah, itulah ciri-ciri anak yang berhikmat. Dan Tuhan Yesus memberikan hikmat buat kalian. Mau dong bagaimana kita bersama-sama menjadi anak yang berhikmat dan tahu dong caranya? Firman Tuhan katakan, takutlah akan Tuhan, maka Dia akan memberikan hikmat kepadamu. Amsal 9 ayatnya yang ke-10. Takut akan Tuhan berarti kalian sungguh-sungguh mau belajar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu. Dan hasilnya Tuhan akan memberikan hikmat buat kalian. Kalau kalian ada masalah, kalian bisa selesaikan masalah itu. Dan bukan hanya itu saja, kalian juga bisa memilih apa yang baik yang Tuhan disenangkan. Nah, kids, itulah cerita firman Tuhan untuk minggu ini. Kakak berdoa supaya kalian menjadi anak yang berhikmat. Tuhan Yesus memberkati, dan mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena firman-Mu melalui Raja Salomo, Tuhan menolong kami, mengingatkan kami bahwa kami mau menjadi anak yang berhikmat. Dan Tuhan tolong supaya kami menjadi anak yang berhikmat dengan takut akan Engkau. Sehingga kami dapat menyelesaikan masalah kami, sekaligus kami juga bisa membedakan apa yang baik, apa yang buruk. Terima kasih ya Tuhan, kami mau mempraktikkan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, hebat sekali ya Raja Salomo ya Kak? Betul Kak Puji, karena dia memilih hikmat, jadi dia diberkati oleh Tuhan. Tetapi Kenapa Kak? dia sempat melupakan Tuhan Kak Puji di akhir hidupnya. Oleh sebab itu kita, walaupun kita memilih hikmat, kita tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Di mana Tuhan harus semakin bertambah dan kita semakin berkurang Kak Puji. Oh gitu, oke deh. Kalau gitu sekarang kita nyanyi sama-sama yuk adik-adik. Kita mau menyanyikan lagu Dia Harus Makin Bertambah, tapi kita, kakak dan adik-adik harus semakin berkurang. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang.
ditinggikan dan salibnya diberitakan. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Adik-adik, kakak percaya kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan atau cerita pagi hari ini. Tiba saatnya kakak akan mengumumkan challenge untuk minggu depan. Siap ya? Ayo semua buka Alkitabnya. Kita buka di Amsal 9 ayat 10. Berapa? Amsal 9 ayat 10. Yuk kita baca bersama. Bunyinya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Oke? Sudah tahu semuanya? Tolong minta video ya, di video sama papi atau mami atau cici atau koko boleh di rumah. Terus langsung dikirim celing ke WA guru kelas masing-masing. Nanti akan dipasang atau di-share ke IG dan YouTube. Oke? Dan jangan lupa, siapa yang mau menang, cepet-cepet kirim. Oke? Adik-adik, ada satu pengumuman lagi buat kalian. Sangat penting banget. Apa tuh? Nah, minggu depan ibadah online kita adalah ibadah spesial. Kenapa itu Ci ibadah spesial? Karena adik-adik diminta untuk berpakaian itu yang sesuai dengan keinginan adik-adik. Ada pakaian dokter, siapa yang cita-cita ingin jadi dokter? Ada pakaian kontraktor, boleh. Ada pakaian pembalap, boleh. Apalagi ya? Ada pakaian polisi, boleh. Semuanya boleh. Nah, habis itu suruh foto itu mami, papi, cici, koko di rumah. Lalu kirim lagi celing ke WA guru kelas masing-masing. Oke? Sudah tahu semuanya? Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.